Alhamdulillah, pagi yang siang berbahagia ini Allah masih mempertemukan kita dalam suasana sehat walafiat. Semoga Allah terima ibadah kita pada hari ini dan ibadah yang telah kita lakukan di masa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya dan kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, yang semoga kita termasuk di antara pengikut beliau yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma sehingga bisa bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah Masjid Jihadun Nafs untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Karena takwa inilah yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga khusus untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Hadirin jamaah Masjid Jihadun Nafs rahimani wa rahimakumullah. Setelah era reformasi, fase keterbukaan informasi, fase kebebasan dan seterusnya, itu kita masuki sekitar tahun 1998. Kita menemukan dua kutub yang masing-masing kutub ini saling memperlihatkan wajahnya. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala meramaikan masjid-masjid. Mulai itu ada yang namanya salat khusuf dan kusuf, salat gerhana matahari dan bulan. Kita udah belajar di kitab-kitab fikih itu banyak, tapi masjid yang mengamalkannya sedikit. Semenjak reformasi, alhamdulillah, syiar Islam merebak. Iktikaf, kita tahu keutamaannya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad iktikaf membawa istri-istrinya ke masjid untuk khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita juga tahu hadisnya, tapi masih sedikit masjid yang mengamalkannya. Dan kita lihat setelah masuk reformasi, begitu menjamur masjid yang mengadakan program iktikaf, baik itu yang terpadu, ada kajiannya, ada programnya, maupun yang sendiri-sendiri. Tapi kita lihat bukan hanya orang yang takwa saja yang menampilkan dirinya. Mulai makin banyak perempuan muslimah yang menutup auratnya, jilbab, bukan hanya berkerudung tapi menggunakan jilbab, hijab yang syar'i. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat para pelaku maksiat juga terang-terangan melakukan kemaksiatan mereka. Kita lihat zaman dulu itu sampai ada perseteruan hebat antara para ulama kita, ustadz-ustadz kita, mubalik kita untuk menggagalkan yang namanya majalah Playboy. Berdarah-darah para ulama kita menjaga agar generasi muda kita tidak dirusak oleh majalah-majalah porno itu. Entahlah apa namanya, banyak majalah-majalah porno. Belum lagi goyang-goyang dangdut yang bahkan pencipta musik dangdut itu sendiri nggak setuju. Kayak Haji Roma Irama tidak setuju dengan goyang-goyangan yang seronok yang sangat merusak moral generasi muda. Di satu sisi orang yang taat mempertahankan agar ketaatan itu tersebar kemana-mana. Di sisi yang lain orang yang pelaku maksiat berjuang agar kemaksiatannya tersebar di mana-mana. Sedang terjadi perlombaan as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara yang hak dan yang batil. Dari tahun 1998 kita lihat. Namun hanya sedikit orang yang berani secara terus terang mengatakan kami siap untuk menjadi nahi mungkar. Banyak ustadz yang berani untuk melakukan amar ma'ruf. Kalau sekedar amar ma'ruf, semua ustadz pasti bisa. Yuk kita sholat duha yuk.
yuk ke masjid yuk kita sholat jamaah yuk kita puasa sunnah yuk kita amal soleh yuk. Itu namanya amar ma'ruf. Yang berat itu adalah nahi mungkar. Ketika ada perjudian, lapor ke pihak yang berwenang, Pak, ada perjudian. Ketika ada minuman keras, lapor ke pihak yang berwenang, Pak, ada minuman keras. Ketika ada kemaksiatan di kampungnya, lapor ke pihak yang berwenang, Pak, ada kemaksiatan, kemungkaran dan seterusnya. Yang bukan hanya dilarang oleh agama, tapi juga dilarang oleh negara. Walaupun kadang-kadang laporan itu tidak dilanjutkan, tidak diopeni kalau bahasa kitanya. Akhirnya ada sebagian umat Islam yang dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik bin Husaini Shihab yang mendirikan Front Pembela Islam dulu namanya, sebelum dibubarkan dengan sangat zalim. Beliau mendirikan itu dengan tujuan untuk mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang siap melakukan nahi mungkar. Orang kalau ngelakuin nahi mungkar yang benci pasti banyak. Kenapa? Karena para cukong-cukong yang membackingi semua kemungkaran itu nggak mau rugi. Emang mau orang yang punya diskotik itu rugi karena orang-orang pada pergi ke masjid diskotiknya kosong? Nggak mau. Emang mau orang yang jual tabloid, koran, majalah porno itu rugi karena kagak ada lagi yang mau baca? Nggak mau. Semua cukong-cukong yang membackingi kemaksiatan itu akan bahu-membahu untuk menghilangkan siapapun yang berani melakukan nahi mungkar. Resikonya kita lihat sendiri. Beliau dalam kondisi ceramah dikirimin peluru, dalam tablik akbar dikirimin 2 mobil yang isinya bom, yang kalau meledak hancur beliau nggak kelihatan sampai sekarang. Sekarang akhirnya masuk penjara hanya karena mengatakan saya sehat alhamdulillah. Ajaib. Lalu ketika beliau mendirikan Front Pembela Islam, muncul komentar miring dari sebagian tokoh yang itu kita sesalkan. Apa katanya? Agama gak perlu dibela, Tuhan gak perlu dibela. 10 tahun reda, gak ada lagi tuh muncul ungkapan itu. Lalu tiba-tiba muncul orang kafir yang bilang jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51. Akhirnya alhamdulillah Ahok dipenjara karena kelakuannya sendiri, kebenciannya yang kelewat batas kepada umat Islam. Lalu muncul lagi tokoh politik. Saya lupa teks omongannya kayak gimana, tapi intinya dia bilang kasihan sekali Allahmu perlu dibela, Allahmu lemah nggak kayak Allahku. Jelas ini adalah penistaan agama, tapi entah kenapa nggak masuk penjara juga. Nah, maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir hanya ingin menganalisa, memberikan dalil, argumentasi, hujjah dalam pandangan Islam. Emang benar Allah nggak perlu dibela? Kita gunakan 2 dalil. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Pakai akal dulu deh. Karena kan banyak musuh-musuh Islam itu dari kalangan orang kafir dan mereka nggak mau beriman kepada Al-Quran. Oke, kita pakai akal dulu. Mereka katakan Allah nggak perlu dibela. Ya, kalau kita bicara masalah dalil bahwa Allah itu maha kaya, Allah nggak butuh manusia, benar. Allah nggak butuh dibela dalam arti Allah nggak butuh sama manusia. Dalam surah Al-Fatir Allah katakan ayat ke-15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau disebut wahai manusia, yang beriman manusia, yang kafir manusia, laki manusia, perempuan manusia, tua, muda, enggak peduli, pokoknya dia manusia. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang miskin, fakir, butuh, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang miskin. Wallahu huwal ghani. Allah itu adalah Tuhan yang ghani, maha kaya, enggak butuh sama makhluk. Al-Hamid. Allah itu maha terpuji.
Allah gandingkan antara Ghani yang maha kaya dan Hamid maha terpuji. Karena banyak orang yang kaya tapi kekayaannya tidak membuat dia terpuji. Kaya lantas pamer kekayaan di sosial media, bikin orang miskin sakit hati. HP dibuang-buang segala, apa pekerjaan yang kagak penting. Allah itu Ghani, nggak butuh hambanya. Jangankan dibela, ibadah kita sendiri Allah nggak butuh kok. Seandainya nih semua manusia berhenti sholat, berhenti ibadah, kafir semua, emang Allah berhenti jadi Tuhan? Enggak. Allah nggak berhenti jadi Tuhan gara-gara kita nggak sholat semuanya, enggak. Pun demikian Allah nggak naik kemuliaannya hanya karena kita lantas semua manusia taat, enggak. Ketaatan kita ataupun kemaksiatan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah dan tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah nggak perlu dibela sampai titik situ, iya, Allah nggak perlu dibela karena Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau dilanjutin, Allah nggak perlu dibela, makanya nggak perlu bela Allah. Nah ini yang keliru. Kenapa? Karena kalau logikanya begitu, berarti Allah nggak perlu ibadah kita, maka nggak perlu beribadah kepada Allah. Sesat ini pemikiran. Bukan berarti karena Allah nggak butuh pembelaan kita, lantas kita nggak perlu bela Allah. Bukan. Kita membela Allah itu karena kita merasa memiliki Allah. Kita merasa mencintai Allah, makanya kita bela. Pakai analogi, kita punya istri, lantas istri kita dicaci maki sama orang. Kira-kira kalau misalnya kita diem, istri kita apa yang dipikirkan? Pasti mikirnya, oh suami saya udah gak sayang sama saya, udah gak cinta sama saya. Buktinya sih dicaci maki dia diem aja. Logikanya kan begitu. Kita waktu kecil, ayah kita sering dikatain sama teman main kita. Apa kita diem? Enggak, kita marah. Apa karena dicaci maki sama teman main kita lantas ayah kita jadi orang hina? Enggak. Apa ayah kita butuh kita bela? Enggak. Lantas kenapa kita bela ayah kita? Karena kita cinta sama orang tua kita. Itu jawabannya. Nah, dalil pertama adalah dalil akli, dalil akal. Secara akal, manusia yang mencintai sesuatu pasti dia akan menjaganya, pasti dia akan membelanya. Kita orang punya HP jelek aja dibilang HP lu jelek, marah kok. Masa kita Tuhan dicaci maki kita diem gak ada perasaan marah. Makanya benar kata Buya Hamka, jika Tuhan kita dihina, syariat kita dinista, lantas tidak ada perasaan marah dalam diri kita, maka ganti pakaian kita dengan kain kafan, karena sudah tidak ada bedanya kita dengan mayat. Dalil kedua, dalil nakli, secara nukilan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah, menolong syariat Allah, menolong ajaran Islam. Di ayat mana? Surah As-Saff. Boleh HP-nya disimpan dulu, nanti HP-nya bisa dilihat setelah sholat Jumat. Semua HP dikantongin. Rasulullah Muhammad SAW ketika sholat Jumat jadi khatib, melihat ada sahabat Nabi yang main kelereng, cuma main kelereng. Apa kata Nabi? Faqad laghat, sia-sia. Supaya sholat Jumat kita gak sia-sia, fokus sebentar lagi. Ini dalil terakhir nih, dalil nakli. Dalam surah As-Saff ayat ke-60, surah ke-61 ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah. Kunu fi'il amr, al aslu fil amri yadullu 'alal wajib.
hukum asal dari fi'il amr, perintah, menunjukkan wajibnya sesuatu. Sudahlah perintah, Allah kasih contohnya. Siapa? Nabi Isa. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa ibnu Maryam berkata, lil hawariyina, kepada orang hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong-penolongku untuk membela agama Allah. Qala al hawariyuna, lalu berkata hawariyun itu. Siapa hawariyin itu? Adalah sahabat-sahabat Nabi Isa yang selalu bersama dengan Nabi Isa. Apa kata hawariyin? Nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah, maka berimanlah sebagian ta'ifah, sebagian dari Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, tapi sebagiannya masih kafir. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa'asbahu zahirin, maka Allah menguatkan orang-orang yang beriman atas musuh mereka, lalu orang yang beriman itu menang. Kita lihat sejarah. Apa pernah umat Islam kalah dalam peperangan? Hampir tidak pernah. Umat Islam kalah dalam peperangan hanya dalam 2 peperangan. Perang Uhud, perang Hunain. Di perang Uhud itu pun awalnya sebenarnya menang. Walaupun akhirnya karena kecerobohan dari pasukan yang ada di Bukit Uhud menyebabkan umat Islam kalah. Lalu di perang Hunain, kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam merasa angkuh dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Kalau begini mah kita pasti menang ini. Pasti katanya. Dia lupa bahwa yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam 2 peperangan itu umat Islam kalah. Itu pun bukan karena kesalahan Rasulullah dan para sahabat yang dari awal sudah masuk Islam. Bukan. Karena orang yang baru masuk Islam, yang gak begitu ngerti bahwa kekuatan itu milik Allah sepenuhnya. Kita cuma ikhtiar. Makanya benar kata Allah. Lantas kalau kita menolong agama Allah, kita dapat apa? Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat ke-40. Wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun azim. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Apa cuma itu? Enggak. Dalam surah Al-Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Kita lakukan 1, Allah berikan 2. Itulah Allah. Maha kaya, enggak butuh sama manusia. Lalu bagaimana realisasinya? Realisasi menolong agama Allah begini. Ketika ada tetangga kita miskin, hampir-hampir dia kafir karena hampir menjual keimanannya, kita tolong agama Allah. Gimana? Kita bantu dia. Dia butuh makan, kita kasih makan. Itu menolong agama Allah. Ada tetangga kita hampir-hampir melepas jilbabnya karena di tempat kerjanya nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh menutup aurat. Kita tolong agama Allah. Gimana caranya? Kita buat tempat bekerjaan supaya dia kerja di tempat kita, nggak perlu dia buka aurat. Itu menolong agama Allah. Kita lihat musola hampir rubuh, kita tolong agama Allah dengan merenovasinya. Kita lihat anak-anak kecil nggak ngerti agama, kita tolong agama Allah dengan ngajarin mereka ngaji, ngajarin mereka agama ini. Itulah bentuk pertolongan kita kepada agama Allah. Di antaranya jumlahnya banyak cara menolong agama Allah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga kita selalu menolong agama Allah dalam bentuk apapun, dengan apapun yang kita mampu, baik itu dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan kekuatan kita dan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan apapun yang kita miliki, sehingga Allah menolong kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan sehingga Allah meneguhkan kedudukan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعدها. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفir li ummatan Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa orang tua kami, dosa seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami, kepada para ulama kami, kepada para penguasa kami, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik, yang amanah. Berikan petunjuk kepada ulama kami agar selalu berani menyampaikan kebenaran ya Allah, melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.